tanggal 27 Juli tahun 2022, Stasi Santo Paulus Pulau Brayan Bengkel yang sebelumnya adalah bagian dari Reksa Pastoral Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan akan berdiri sendiri sebagai sebuah paroki yang baru. Stasi Santo Paulus berdiri pada tahun 1989 ke 1990, yaitu bermula dari sebuah lingkungan yang bernama lingkungan Santo Petrus. Penamaan menjadi Santo Paulus juga terkait dengan kunjungan Paus Yohanes Paulus yang kedua ke Indonesia, tepatnya ke Medan, Sumatera Utara. Stasi Santo Paulus bertumbuh berkembang dengan cukup pesat setelah menjadi stasi yang sebelumnya adalah lingkungan, yaitu lingkungan Santo Petrus, bagian dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar gereja katedral. Maka pada tahun 1989 didirikanlah sebuah gereja, yaitu setengah permanen dulu, yang kecil, oleh Pastor Hubertus Tamba, OFMK. Tahun 1994 didirikanlah gereja yang permanen, itulah yang sekarang ini, oleh Pastor Yosef Raja Gugu, yaitu yang diresmikan oleh Monsinyur AGP Pius Batubara pada tanggal 29 Mei 1994. Pada puncaknya adalah merupakan situasi yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya oleh umat daripada Stasi Santo Paulus, bahwa direncanakan bahwa Stasi Santo Paulus akan menjadi paroki. Dan terus terang kita sebagai umat di Stasi Santo Paulus sangat bangga dan merupakan cita-cita bersama dari semua umat yang ada di Santo Paulus ini. Semua umat sangat antusias, ya, karena tentu banyak hal yang kita perbaiki untuk mencapai supaya kelayakan menjadi satu paroki, baik itu dalam hal pembangunan fisik dan juga pembangunan liturgis. Dan sekaligus juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pastor kami yang pertama, pastor kami Sesarius Petrus Mau, yang telah memiliki prinsip dan cita-cita yang sangat besar menjadikan gereja kita ini, gereja Katolik Stasi Santo Paulus, menjadi paroki Santo Paulus. Dan ini tidak terlepas dari kontribusi beliau, bagaimana mensupport, membuat semangat yang begitu luar biasa kepada semua umat, sehingga apa yang mau kita raih pada tanggal 27 akan merupakan suatu kenyataan yang sangat membanggakan. Sebelum Paskah yang lalu, Bapak Uskup Monsinyur Cornelius Sipayung memberikan tanggung jawab kepada kongregasi SSCC untuk melayani umat di Stasi Santo Paulus Pulau Brayan Bengkel ini, yang akhirnya nanti akan menjadi paroki baru. Bersama umat nanti kami menggerakkan elemen-elemen yang ada, mulai dari yang paling kecil, Asmika, Bina Iman Remaja, OMK, Perbapan atau kelompok ibu-ibu. Kebetulan di sini juga ada yang namanya kelompok pemerhati lingkungan gereja, KPLG, dan mereka sangat solid. Dan juga kelompok-kelompok kategorial yang lain. Juga ada kerahiman ilahi,
dan juga nanti ada kelompok-kelompok doa yang lain. Apapun yang bisa kita buat untuk menumbuhkan iman umat, kita lakukan dalam kebersamaan. Terima kasih kepada semua teman-teman yang mendukung, yang mendoakan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua, menumbuhkan iman di antara kita, dan kita menjadi saksi-saksi baru di tengah dunia ini. Tim assessment awalnya itu diinisiasi oleh VCAP Pastor Beno Olatage tahun 2021, dan kami di situ diarahkan bagaimana melakukan sebuah assessment untuk sebuah calon paroki dengan menggunakan metode SWOT. Pada mulanya memang agak kesulitan kami terkait dengan stasi Santo Paulus, karena di sini adalah daerah padat penduduk. Tapi kami sebagai panitia mencoba bekerja keras menganalisa dari sisi jumlah populasi, dari sisi jumlah kemungkinan perkembangan pertumbuhan penduduk, dari sisi luas lahan, including juga dengan calon stasi Santa Faustina. Dari sisi kelengkapan secara infrastruktur, dari sisi jumlah populasi dan lain segala macam, bahwa calon stasi Santo Paulus ini adalah yang paling layak untuk dijadikan sebuah paroki. Peristiwa ini bukanlah hal yang biasa, sehingga pendampingan seksi liturgi dalam persiapan tahbisan dan juga peresmian serta pemberkatan gedung aula kantor paroki dan pastoran ini harus didampingi sedemikian rupa. Namun demikian, meskipun dalam keadaan terbatas, seperti kelompok paduan suara, mereka mencoba melatih setiap malam selama 3 minggu terakhir lagu-lagu yang akan dinyanyikan, juga berlatih bersama organis yang telah ditentukan. Misalnya ada 13 orang dan mereka dibagi dalam 2 kelompok, kelompok yang melayani di dalam gereja dan juga kelompok yang melayani dari luar. Contohnya ketika Miss Dinar harus mempersiapkan tikar sebelum para diakon mengucapkan janji imamat pada waktu litani orang kudus. Menarik juga kalau kita menyimak bagaimana keterlibatan seluruh umat dalam kegiatan ini, khususnya dalam liturgi persembahan. Mereka melibatkan anak-anak untuk menari, dan juga waktu perarakan ada anak yang menari, sehingga kegiatan ini, upacara ini dapat berlangsung dengan meriah. Persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh panitia hingga saat ini, panitia semua bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Maka kami semua umat di Santo Paulus ini, baik itu dewan stasinya, dewan lingkungan, panitia, semuanya bersinergi bersama untuk mendukung perayaan ini bagaimana supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami dan harapan kita semua tentu menginginkan bahwasanya perayaan yang hendak kita laksanakan ini dapat berjalan dengan baik. Kami sangat optimis ke depan Santo Paulus ini akan menjadi sebuah paroki yang mandiri
maju dan berkembang. Dan apapun nanti yang menjadi program-program, yang menjadi visi dan misi pastor paroki yang bertugas di sini, kami semua umat di Santo Paulus ini, terutama para pengurus, akan selalu siap mendukung. Itulah harapan kami. Sekali lagi, mari kita bawa dalam doa supaya nanti perayaan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saudari-saudara semuanya. Perkenalkan, saya Romo Cornelius Paulus Balawatan SSCC, biasa disapa Romo Nelis. Saya Pastor Carolus Polokuar SSCC. Saya Pastor Hans SSCC. Nama lengkapnya Pastor Matias Meru Ujang SSCC. Perkenalkan, nama saya Pastor Junaidi SSCC. Saya Romo Abel Nelo Blikon SSCC yang baru ditabiskan. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pastor Tono SSCC dari Wonosari Gunung Kidul. Mendapat penugasan di Paroki Santa Odilia Citra Raya Tangerang, Keuskupan Agung Jakarta. Ditugaskan di paroki baru, yakni Paroki Santo Paulus Brayan Bengkel Medan, Keuskupan Medan. Saya mendapatkan tugas di Rumah Retret Batam Oasis Center, Batam. Saya secara pribadi akan diutus untuk menjadi pastor di Mentawai, salah satu paroki SSCC di Mentawai. Penempatan saya di Paroki Bengkong, Batam. Untuk mempersiapkan diri nanti melayani umat di Singapura, tapi sementara mempersiapkan saya akan ditugaskan di novisiat SSCC di Batam. Pesan saya, sesuatu yang baru harus dimulai dengan semangat yang baru. Saya ingin mengajak kita semua, para umat, sahabat-sahabat katedral, untuk terus mendukung kami, mendoakan kami, para romo muda ini, agar tetap setia di dalam menjalankan panggilan menjadi seorang pastor yang baik. Mohon doa-doanya bagi seluruh umat, semoga saya dapat melayani dengan baik dan juga mengandalkan Tuhan di dalam segala pelayanan saya. Pesan dari saya, selalu ikuti suara hati dimanapun kita berjalan, ikuti kehendak Tuhan. Terima kasih. Semoga kita tetap saling mendoakan, saling mendukung, supaya Allah semakin memberkati kita semua, mengumpulkan orang-orang yang mempunyai niat baik untuk mengembangkan umat, semoga supaya kerajaannya semakin nyata di dunia ini. Mewakili kelima teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak sudah difasilitasi dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Kami bisa merayakan penabisan kami di tempat ini dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Berkat semuanya dari Bapak Ibu yang sudah banyak membantu kami.